Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama dengan Ibu Ayu Sulinda, yaitu kita belajar tentang materi IPS yang berjudul tentang bentuk permukaan bumi. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada bentuk permukaan bumi ini yaitu guru menjelaskan serta murid dapat memahami. Kemudian yang kedua adalah murid dapat menjelaskan apa dari materi yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini kita mengenal tentang bentuk permukaan bumi. Jadi bentuk permukaan bumi ada yang berbentuk cembung dan juga ada yang berbentuk cekung. Contohnya bumi yang berbentuk cembung adalah seperti gunung, bukit, serta pegunungan. Dan bumi yang berbentuk permukaan bumi yang berbentuk cekung adalah seperti air sungai, kemudian laut, kemudian danau dan lembah, seperti itu. Tentunya bentuk permukaan bumi sangat bervariasi. Ada yang dataran rendah, kemudian ada yang bergelombang, ada yang tinggi, ada juga yang rendah, ya. Nah, perubahan permukaan bentuk bumi ini dipengaruhi dari kekuatan tenaga dari dalam yang biasa disebut dengan tenaga endogen. Kemudian ada juga tenaga yang berasal dari luar yang disebut dengan tenaga eksogen. Di mana tenaga-tenaga tersebut menghasilkan relief-relief tertentu di permukaan bumi seperti daratan dan juga lautan. Proses ini dapat terjadi pada lapisan-lapisan batuan yang ada di bawah laut. Kemudian terangkat oleh tenaga endogen yang menghasilkan bentang alam yang disebut dengan daratan. Seperti kita ketahui, negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terluas, Indonesia memiliki bentuk muka bumi yang beraneka ragam. Contohnya adalah yaitu dataran rendah, dataran tinggi, kemudian gunung, pegunungan. Yang kelima adalah bukit. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam bentuk permukaan bumi. Jadi kalian bisa mencatat apa yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah dataran rendah. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut dan tidak memiliki banyak perbedaan antara tempat satu dengan tempat yang lain. Seperti contoh anak-anak, biasanya dataran rendah ini memiliki ciri-ciri dekat dengan laut atau aliran sungai, serta penduduknya bermasyarakat atau berkelompok itu sangat banyak. Jadi bisa kalian pahami ya untuk dataran rendah ini. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah hamparan tanah luar dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Dan di antara gunung-gunung, biasanya dataran tinggi ini memiliki ciri-ciri yang tempatnya sejuk dan memiliki pemandangan yang indah. Kemudian yang ketiga adalah gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dengan berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. Jadi jenis gunung di sini ada dua macam, yaitu ada yang gunung berapi aktif dan kemudian ada juga gunung berapi yang tidak aktif. Jadi perlu kalian ketahui anak-anak, harus bisa tahu ya ciri-ciri gunung yang aktif ataupun gunung yang tidak aktif. Karena ketika kita mungkin mendaki gunung yang aktif akan berbahaya jika untuk para pendaki. Jadi kalian bisa mencari tahu ciri-ciri gunung yang aktif atau yang gunung yang
berapi yang tidak aktif ya. Kemudian bagian menjulang berbentuk puncak dengan ketinggian minimum 600 meter di atas permukaan air laut. Itu adalah yang namanya gunung, pengertian dari gunung. Kemudian yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan adalah gugusan gunung dengan ketinggian yang beragam. Sama halnya seperti gunung, hanya saja pegunungan terbentuk dari tenaga endogen pada lempengan muka bumi. Di sini di Indonesia, pegunungan dikelompokkan menjadi 3 jenis ya. Jadi satu, pegunungan rendah yang ketinggiannya mencapai 200 sampai 500 meter. Kemudian pegunungan menengah yang ketinggiannya mencapai 500 sampai 1500 meter. Kemudian yang ketiga adalah pegunungan tinggi yang ketinggiannya lebih dari 1500 meter. Jadi kalian bisa memahami ya untuk ketinggian gunung, pegunungan maksud saya ya. Kemudian yang kelima adalah bukit. Bukit merupakan jenis pegunungan yang tingginya antara 200 sampai 300 meter di atas permukaan air laut. Nah, jadi itulah macam-macam dari dataran yang ada di Indonesia. Jadi perlu kalian ketahui untuk materi kali ini harus kalian pahami. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan mengkelompokkan kalian menjadi satu kelompok menjadi 5 orang ya, terdiri atas 5 orang. Jadi nanti kalian tugasnya yaitu menjelaskan apa yang Ibu sampaikan serta mencari tahu lebih lanjut tentang bentuk permukaan bumi. Kemudian nanti akan kalian presentasikan, nanti Ibu akan video call kalian. Jadi tugas yang untuk pertemuan yang akan datang supaya dikerjakan dan kalian pahami. Sekian materi dari Ibu yang bisa sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.